Kominfest 2022, Create Habit and Nurture the Earth. Antusiasme generasi muda terhadap literasi. Wisata populer dari film Losmen Bubroto, Museum Kota Gede. Selamat siang Akademia, bagaimana kabar Anda hari ini? Saat ini Anda sedang menyaksikan acara Beranda pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kami akan menemani Akademia selama 10 menit ke depan dengan kumpulan berita yang telah kami rangkum secara menarik untuk menemani Anda di sore hari ini. Bersama saya, Eufrasia Arni, inilah Beranda, berita untuk Anda. Berita pertama pada episode ini berasal dari pelaksanaan acara Kominfest 2022 di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Berikut liputannya. Kominfest merupakan kompetisi yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi atau HMPS-Kom Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pada tahun ini, Kominfest mengangkat tema Create Habit and Nurture the Earth. Lalu, bagaimana pelaksanaan Kominfest 2022? Hai, aku Gracia Yona Puspitasari, aku dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2020. Oke, jadi kenapa sih Kominfest 2022 ini memilih tema Change, Create Habit and Nurture the Earth? Karena alasannya itu sebenarnya Kominfest 2022 ingin meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama para generasi muda yang ada di Indonesia, akan pentingnya untuk menjaga lingkungan, supaya teman-teman kita nih untuk lebih aware, lebih peka terhadap isu-isu kerusakan alam dan juga perubahan iklim. Terutama untuk bagaimana dampak bagi kita semua di kemudian hari gitu. Salah satu alasan lainnya juga, terutama sebenarnya Indonesia ini merupakan salah satu negara yang sumber daya alam yang sangat berlimpah gitu kan. Lalu sangat disayangkan kalau dari masyarakatnya aja, dari kita, tidak menjaga lingkungan sekitar kita gitu dengan baik. Karena sebenarnya tanpa disadari, perbuatan kecil kita untuk merusak lingkungan, baik yang dilakukan dalam ranah terkecil pun itu sebenarnya akan memiliki dampak bagi kehidupan manusia di bumi, entah untuk beberapa tahun kemudian gitu. Lalu kalau ditanya sebenarnya tujuan dari Kominfest 2022 ini, tujuannya itu ialah acara ini semoga dapat mendorong para kaum muda, terutama para generasi Z dan juga para generasi milenial, yang akan diwakilkan oleh para peserta lomba untuk dapat memberikan ide-ide kreatif dan tentunya juga kritis mengenai solusi terkait dampak dari perubahan iklim dan juga kerusakan lingkungan itu sendiri. Nah, webinarnya ini punya tema tersendiri nih, yaitu temanya itu peran mahasiswa dalam penanganan perubahan iklim. Selanjutnya, materi itu disampaikan oleh Kak Melisa Kowara selaku steering committee dari komunitas Jeda untuk Iklim. Lalu pada tanggal 14 Mei-nya, Kominfest 2022 punya awarding night untuk pembagian hadiah dan juga pengumuman lomba dari para peserta lomba. Serangkaian acara Kominfest dilaksanakan sejak tanggal 13 Februari sampai 14 Mei 2022. Kegiatan acara Kominfest dimulai dari pengumuman mata lomba hingga acara puncak yakni awarding night. Mata lomba yang diadakan antara lain Lumens, Bode, Artiwara, The Prime, Radio Announcer Competition, serta dilaksanakan pula webinar. Lomba-lomba tersebut diikuti oleh mahasiswa dari berbagai macam perguruan tinggi dan memberi kesempatan mahasiswa, khususnya mahasiswa ilmu komunikasi, untuk bisa mengembangkan diri, minat, dan bakat yang berkaitan dengan profesi komunikasi yang mereka minati. Lalu, bagaimana tanggapan mahasiswa yang menjadi peserta Kominfest 2022? Nama aku Fortunatus Narendra Padya. Di sini di acara Kominfest ini aku ikut serta dalam perlombaan Lumens Award yang membuat skip ads yang dengan tema deforestasi. Ya, tanggapannya itu karena ini lomba kedua yang aku ikuti dan berjalan cukup lancar dan sesuai dengan rencana. Merupakan pengalaman yang bermanfaat bagi aku dan timku ini dan juga kedepannya, agar ya pengalaman ini kan penting agar chemistry-nya dalam tim ini bisa berjalan lebih baik, lalu hasil karya kami bisa improve dalam tiap eventnya. Itu ya sih. Harapannya itu adalah mungkin karena pandemi udah akan selesai, pastinya acara ini biasa dijalankan atau dilaksanakan secara offline, agar ya presentasi maupun ya keseruan dari Kominfest ini lebih terasa ya, karena menurutku karena
Kominfest ini berjalan melalui via Zoom, jadi vibes atau suasananya tuh kurang terasa, lalu eh, kayak kurang menyebar lah istilahnya ke seluruh mahasiswa di ilmu komunikasi khususnya. Ternyata menarik sekali ya kegiatan Kominfest 2022. Semoga acara Kominfest selalu diminati dan selalu memberikan manfaat. Sekian liputan acara Kominfest, Eufrasia Arni melaporkan untuk Beranda. Bisa, harus bisa, pasti bisa. Berita berikutnya, kita baru saja merayakan Hari Buku Nasional pada tanggal 17 Mei 2022. Kegiatan membaca tentunya terus digencarkan untuk meningkatkan literasi. Lalu, bagaimana antusiasme generasi muda saat ini terhadap kegiatan literasi? Berikut liputannya. Kegiatan literasi sangat penting dalam kehidupan kita. Dengan membaca buku, tentunya kita akan mengetahui segala informasi di sekitar kehidupan kita. Kegiatan literasi menjadi hal penting untuk mampu berpikir kritis dalam memahami informasi secara benar, mulai dari memperoleh informasi, memfilter informasi yang benar dan salah, dan tentunya menjaga privasi atau informasi pribadi. Berikut kita simak wawancaranya. Secara signifikan sekarang kan berdampak banget, apalagi dengan perkembangan teknologi digital yang sangat cepat ini kan kita harus mempunyai kemampuan untuk mencari informasi gitu. Jadi kemampuan itu kan sangat penting, gimana kita bisa mencari informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kan sekarang makanya kami dari perpustakaan yang mengadakan pelatihan literasi informasi ini supaya mereka tahu bagaimana cara mencari informasi yang benar gitu. Nah, yang benar yang bisa kita baca, kita lihat, nanti kita kita analisa, kegiatan literasi itu kan sebenarnya macam-macam, tapi yang penting yang saat ini yang sangat bermanfaat bagi kita dan bagi mahasiswa itu kan literasi baca dan tulis, dan juga literasi digital. Misalnya untuk mahasiswa, kita mulai dari mahasiswa baru lah, ada pelatihan, ada bimbingan library tour. Nah, supaya mereka tahu caranya masuk perpustakaan, caranya pinjam buku, caranya mengembalikan buku. Ya, saya kira sih sangat antusias ya. Apalagi sekarang kan zamannya era revolusi industri 4.0 ya, 4.0. Nah, itu kan apa-apa semua serba era digital, layanan serba digital. Ya, baik kita mencari informasi dari masalah dapur, masalah pembelajaran, masalah pelayanan kan banyak kan sekarang, banyak dan tidak menemui kesulitan gitu. Ya, harapan saya sih banyak anak muda sekarang yang dibiasakan membaca gitu, karena dengan dia memiliki kemampuan membaca berarti dia mempunyai kemampuan yang besar terhadap belajar. Selanjutnya, kita akan mewawancarai salah satu mahasiswa mengenai tanggapannya perihal keantusiasan generasi muda terhadap literasi. Pastinya sih untuk nambah wawasan ya, karena kalau misalnya kita makin baca ya pasti kayak makin nambah ilmu untuk di kelas gitu. Aslinya nggak rugi sih kalau misalnya kita membaca terus sama nambah wawasan terus, itu malah untung untuk kita gitu. Perpus tuh udah bagus banget sih sekarang. Harapannya sih mungkin bisa tambah rame aja. Oh iya. Kali udah disediain fasilitas yang lengkap, dan mungkin semoga ya tambah lebih lagi, jadi bukunya lebih. Ternyata kegiatan literasi seperti membaca buku sangat penting loh. Oleh karena itu, akademia juga harus bersemangat untuk membaca buku agar memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya dan bermanfaat untuk mewujudkan generasi muda yang cerdas. Saya Resti Raya dan Trivena melaporkan untuk Beranda. Selanjutnya, kali ini Beranda akan memperkenalkan akademia dengan salah satu wisata populer yang terkenal karena hasil garapan film Blosman Bubroto, apalagi kalau bukan Museum Kota Gede. Seperti apa keindahan yang dapat kita nikmati dari Museum Kota Gede? Mari kita saksikan berita berikut ini.
Film Lost Man Bubroto yang diproduseri oleh Andi Budiman dan mengadaptasi sinetron lawas tahun 80-an serta menyoroti keindahan dan situs penting Jogja adalah Museum Kota Gede. Museum Kota Gede atau juga biasa dikenal dengan Museum Kalang Kota Gede merupakan kawasan sejarah tertua di Yogyakarta yang terkenal dengan berdirinya Kerajaan Mataram. Museum Kota Gede sendiri terletak di Jalan Tegal Gendu nomor 20, yang wajib bagi akademia untuk berkunjung karena dari Living Museum Kota Gede ini merupakan pintu masuk informasi di mana masyarakat dapat memperoleh gambaran tentang potensi heritage dan budaya Kota Gede secara lengkap dan menyeluruh. Rumah Kalang ini dahulunya adalah kediaman dari Bu Hajah Nuriyah yang merupakan tokoh keturunan pengusaha kerajinan emas. Dibangun sekitar tahun 1931 hingga 1938 dengan desain arsitektur yang mewah, bernuansa Indis dan Jawa. Komposisi ruangan dengan gaya rumah bangsawan Jawa. Hingga pada tanggal 10 Desember 2021, Rumah Kalang ini resmi dijadikan museum oleh pemerintah daerah DIY dan dikelola langsung di bawah Dinas Kebudayaan, sehingga pengunjung tidak perlu membeli tiket maupun membayar pemandu museum. Namun, pengunjung wajib melakukan reservasi sebelumnya. Sebenarnya kita belum lama sih membuka museum ini, tapi kalau dari beberapa yang memang sudah berkunjung ke sini, memang ada beberapa yang apalagi yang dari luar ya, yang dari luar Jogja itu banyak yang ke sini karena ini lihat film Lost Man Bubroto itu. Jadi penasaran aja sih sama tempat yang dulu dijadikan Lost Man Bubroto dan saat ini bisa dibuka untuk umum dan bisa dikunjungi untuk umum gitu. Harapannya museum ini bisa dijadikan sebagai salah satu tempat juga, salah satu yang bisa memotivasi teman-teman juga, pertama mengenalkan Kota Gede, tentang budaya, warisan budayanya, sehingga itu bisa anak-anak muda sekarang sih terutama ya bisa lebih cinta tentang budayanya. Seperti itu. Tempat ini sangat memukau, bukan? Untuk teman-teman yang punya rencana ke Yogyakarta, Museum Kota Gede bisa menjadi salah satu list wisata yang wajib banget dikunjungi. Sekian liputan kali ini, Kezia Hendrawan melaporkan untuk Beranda. Sekian edisi Beranda kali ini. Nantikan episode berikutnya setiap hari Rabu pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Saya, Eufrasia Arni, pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan.